masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih terus berjuang untuk melaksanakan ibadah puasa. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keafiatan, dengan kesehatan yang kita miliki, kita mampu menyempurnakan segala amal ibadah kita, baik itu amal ibadah yang kita laksanakan di malam hari maupun amal ibadah yang kita laksanakan di pagi, siang dan sore hari. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali juga kita memuji Allah, bersyukur atas segala rahmat, termasuk rahmatnya kita, kesehatan kita untuk bisa mendengarkan program kami Mohima Buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa bersama Al Ustadz Robianto Ibrahim. Dan topik demi topik kita sudah bahas, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa kami jawab, dan kalaupun ada yang belum sempat kami jawab, kami memohon maaf karena begitu banyak pertanyaan, dan juga bisa didengar di ceramah Bingkai Ramadan di jam 3:30 dini hari atau di jam 4. Kita juga ada di sana, dan para pendengar yang lain juga sudah tahu bahwa sudah ada yang bertunggu-tunggu di jam seperti itu juga ya, sambil sahur mereka mendengarkan kita. Ada yang cuma mendengar di waktu itu, dia tidak tahu ada di Mohima Buka juga. Ada juga yang cuma tahu di Mohima Buka, dia tidak tahu lagi di Mohima Esa. Tapi ini alhamdulillah sudah sedikit lagi akan selesai, sudah hari yang ke-22 ini Ustaz ya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala rahmatnya kepada, kasih sayangnya kepada kita semua untuk terus beribadah, beramal di bulan suci Ramadan. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sore hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, dan tak terasa kita sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, yang kata para ulama bahwasanya 10 hari yang terakhir adalah al-itqu minan nar, pembebasan dari api neraka ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam keutamaan, berbagai macam kenikmatan di bulan suci Ramadan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, inna fi kulli lailatin utaqa'u minan nar, sesungguhnya pada setiap malam dari bulan suci Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kepada ibu-ibu yang sementara juga mempersiapkan buka puasa, bapak-bapak yang sementara keliling-keliling mencari iftar, mencari takjil ya, yang mencari nafkah, semoga sehat selalu, kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang 6 hal atau 6 sifat yang ketika dia meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala akan menjamin baginya surga. Yang terakhir adalah yang seorang dia duduk di rumahnya ya, kemudian dia tidak dalam keadaan lisannya lalai dan tidak dalam keadaan hatinya lalai. Ya, dia sementara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga lisannya jangan sampai lisannya ini justru akan membuat ya dia berdosa, jangan sampai juga hatinya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang di dalam rumah dia mampu menjaga lisan, mungkin iya. Ya. Tapi kalau misalnya orang di pasar, ini bagaimana Ustaz? Tidak, maksudnya menjaga lisan itu dari hal-hal yang kurang bermanfaat, atau menjaga lisan dari hal-hal yang akan mendatangkan dosa baginya. Nah, ini pernah saya dengar Ustadz juga, tempat yang juga harusnya kita hindari juga adalah pasar. Ya. Ini bagaimana Ustadz ya? Iya. Ada sejarah seperti itu. Iya, pasar itu kenapa di tempat itu hal yang perlu dihindari, bukan karena pasarnya, tapi karena di dalamnya itu ada transaksi yang kurang bagus, juga ada
hal-hal yang mungkin kita tidak senangi, ya ada hal-hal yang mungkin itu menyelisih syariat, sehingga Nabi itu membenci yang namanya pasar. Ya, bukan berarti kita tidak bisa datang ke pasar, tapi kalau datang ke pasar usahakan cepat-cepat pulang. Ya, itu maksudnya. Kayak jadi bukan dalam artian itu sebuah pengharaman ketika datang ke pasar, tetapi itu sebuah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan sampai ketika kita datang di pasar kita berlama-lama di pasar itu, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dia tetap puasa nih Ustadz ya. Mau berlama-lama di pasar, kalau setelah lama di pasar sudah palia kaki tinggal di belakang horden. Oh, sebab buka tali kan. Ini mungkin salah satu yang harus dihindari. Makan kentara di kaki. Jadi mungkin yang dihindari oleh Rasulullah kalau datang ke pasar langsung pulang. Biasanya kan di puasa itu juga di pasar juga itu ada demo-demo dari akrobat-akrobat, dari para pesulap, penyebar obat dan seterusnya. Nah, kita tonton itu dan tuang atau betul lolati. Artinya kan mau berapa lihat sulap, ada ular, ada apa, kemudian kan justru akan mengundang kita kepada kesyirikan. Nah, ini mungkin dihindari juga kan. Jadi kalau di pasar tujuan kita untuk belanja, sudah belanja tomat, rampah-rampah, habis itu pulang. Ya, kan itu kebutuhan. Habis itu pulang. Tapi kalau mau belanja dengan ibu-ibu juga kukurenga Ustadz istilahnya. So ada tahu di sini tomat, nah dia tetap mau beli tomat dari ujung sini sampai ujung pasar. Nah, makanya kalau saya bawa sama saya istri itu di pasar, saya mau antar nanti telepon baru datang jemput ya. Yang itu suruh tambah langsung jadi giring kita di situ tunggu Pak ente. Ya, karena biasanya ibu-ibu oloti ya. Artinya ibu-ibu tertentu tidak ada boleh mau. Nah, jadi orang ada tahu ada dirica di sini tetap orang jalan terus. Ya Ron itu satu pasar. Petade pemahalingnya beto pertama ilontong alebe itu. Tetap dibanding-bandingkan. Nah, artinya kukurenga tatawari ya. Dan ini akan memperlambat proses. Padahal perbedaan biasanya cuma perbedaan 1.000. 500 itu yang orang mau cari. Daripada ente mau ngolot terlalu mai, mendingan coba beda 500 juga ambil juang di situ daripada apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, baik para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berdiam di rumah kemudian menjaga lisan, menjaga hatinya jangan sampai lalai. Baik, jadi sudah 6 yang dijanjikan oleh Allah dengan janji surga adalah kita mulai kaji karena ini sudah yang terakhir. Berarti kita mulai dari awal. Yang pertama adalah orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Dalam artian bukan hanya sekedar mengangkat senjata, mengangkat pedang, tapi berjihad secara umum. Yang kedua adalah seorang yang mengikuti jenazah. Mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Ya bota hula atau tiba bangun lapata itu termasuk mengantar jenazah? Tidak. Jadi biasanya mengantar jenazah ini definisinya sampai melihat mayat itu masuk ke kuburan. Kita merasakan bahwa kita ambil pelajaran dari sana. Jadi kita tidak mengantar mayat kemudian cuma sampai di rumah cuma baca cerita kemudian pulang. Untuk ini untuk pola bunga. Jangan untuk pola bunga bawa mutaloh silit atet. Jadi itu kan. Jadi kita melayat itu sampai kita ke kuburan. Kemudian pulang bersama, pulang sudah seperti itu ya. Yang berikutnya adalah orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit juga dengan etika dan adab. Ya bawa tahem popohe. Bilang kalau buat 3 hari yang begini. Begitu kan. Artinya menjenguk orang sakit ini entah kita punya bawaan atau tidak punya bawaan, yang penting kita berkunjung, menjenguk. Karena orang sakit itu juga kita mau bawa ke sana apa-apa dia tidak mau makan. Yang penjaga yang makan. Bom pulita lo tak ada hemong. Nah itu kan. Jadi butia tamu ngota mau walingai mundur rumah sakit lo komo hata, bot ada walingai mamelungo. Betul untuk podah itu rumah sakit buat tiba malingo. Karena ngambil tam depita wala itu Ustaz ya. Dia yang bahasa kasawa. Itu yang ketiga Ustaz ya. Yang keempat adalah seorang yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, kemudian dia keluar pergi ke masjid. Jadi ini artinya bahwa kita menuju ke masjid untuk berwudu dulu. Ini disyarankan. Jangan soba kuriki baru kita orang nanti berwudu di masjid. Nah, ini untuk menjaga apa? Ketika kita orang sudah berwudu di rumah, kita orang menuju masjid, mungkin diinginkan adalah
ketika kita melihat maksiat di jalanan, Ya. kita tidak menoleh kiri kanan lagi karena sudah wudu kan. Coba wudu. Kalau misalnya kita orang tidak wudu, lo kok mau untuk harimau. Kan gitu. Kan? Tapi kalau kita langsung ada wudu kan. Lu sebelah kemana? Mau patu jolet ya Ustaz. Tapi kalau kita langsung jaga wudu, kita orang pasti memudu atau menoleh ke tempat lain karena menjaga wudu ini. Ya. Kan? Ini yang kita inginkan. Yang kedua juga ketika kita orang sudah wudu dari rumah, so tidak bakuriki baking ribut masjid, hanya mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Jadi itu yang keempat. Yang selanjutnya Ustaz. Yang kelima adalah seorang yang mendatangi pemimpin. Tidaklah dia mendatanginya kecuali apa? Mengagungkannya, maksudnya memuliakannya. Ya, pemimpin tersebut. Ya. Dia pemimpin dan seterusnya. Ya. Karena pemimpin ini sudah tertulis siapa yang akan jadi pemimpin ini. Ya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi kepemimpinan itu diberikan dan sewaktu-waktu akan dicabut oleh Allah. Betul. Jadi ini harus dimaknai oleh para pemimpin kita. Ya, jangan sampai dicabut kepemimpinan akan datang power of syndrome. Ini kan orang yang sudah, karena dia sudah terlena dengan kepemimpinannya, biasa dihormat, biasa ditubo. Pas sudah jadi pemimpin, muncullah penyakit power of syndrome. Kalau power of love tidak apa Ustaz. Baik. Ya, selanjutnya adalah Ustaz. Yang berikutnya adalah seorang yang terakhir, ya, seorang yang duduk di rumahnya, ya, kemudian dia hatinya tidak lalai dari beribadah, ya, dan lisannya juga tidak lalai dalam berzikir kepada Allah. Ya, tetap senantiasa berzikir kepada Allah. Demikianlah 6 yang insya Allah akan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa menit ke depan Ustadz, mungkin ada beberapa penyampaian lagi di hari yang ke-22 ini, khususnya untuk saudara-saudara kita yang sementara melakukan itikaf di masjid, dan juga kaum muslimin yang sementara melakukan amalan-amalan di rumah yang dengan berbagai amalan, entah itu menyiapkan buka puasa, yang di jalanan yang juga membagi-bagi takzil, membagi-bagi buka puasa. Ini juga insya Allah berkah untuk para pemberi buka puasa. Seperti halnya Ustadz pernah katakan sebelumnya di dialog kita, ketika ada pelaksanaan buka puasa, kita diundang, walaupun kita ada makanan di rumah kita, mungkin tetap menghadiri undangan di masjid. Itu lebih bagus, ya. Itu lebih afdol, lebih bagus. Ya. Karena apa? Orang mau berbagi pahala. Ya, biasa li olong kalau tapi pikiran deh, wah dia mau duhe ngapa halale ulah betul Astagfirullah. Ya kan, padahal ketika dia berbuka itu tidak akan mengurangi pahalanya. Ya. Dia tidak mau bakasih pahala kepada orang lain. Bukan masalah ini yang bakasih pahala ini Allah. Bukan ente. Bukan ente. NTP pahala juga tidak kurang. Ya. Jadi kenapa itu di Saudi, coba di Saudi itu kalau buka puasa begini orang bakal lain baku rampas orang dia bakal bukaan. Ya. Dia apa kita? Tidak, dia apa kita? Baku tarik begitu. Karena apa? Karena mereka mau mencari pahala yang sebesar-besarnya. Makanya kalau ada orang yang umroh itikaf, itu orang tidak tidur di masjid, tidak tidur di hotel, tidurnya di masjid, ya. Karena apa? Orang tidak khawatir. Mau apa? Mau manganto, mau lapar, tidak ada makanan sampai mubazir. Sampai habis itu makanan. Karena apa? Karena semua orang-orang itu bersedekah. Mereka bersedekah mau mempersiapkan makanan buka puasa dan sahur. Ya, jadi tidak hanya buka puasa tapi sahur juga disiapkan. Ya. Orang sekarang jangankan sahur, buka puasanya kalau apalagi yang jadwal buka puasa so lebih dari 3. Nggak tahu kita jadwal buka puasa ini so 3 karena lagi tambah lagi. Jadi kalau ada pikir sedikit ini kita buka puasa so 3. Kan kadang orang menggerutu begitu. Padahal semakin banyak tempat kita berbuka puasa, memberikan buka puasa, semakin banyak pahala kita. Malah justru orang kadang kalau so 3 DP buka puasa, dia mulai jaga menggerutu. Yang tidak tahu kita jadwal buka puasa so 3, orang kan tambah kamar lagi dan tambah urusan. Nah, kadang kan begitu.
Jadi apalagi hari yang ke-22 seperti ini, semangat untuk memberikan buka puasa dan sahur juga berkurang. Dan ini kedengaran di masjid. Yang orang biasa panggil sahur, tinggal berbateria sayur. Karena mulai mengasahuri ya pode pital mal sayur ya. Dan ini kesempatan bagi orang yang mungkin memiliki harta yang lebih, kepada orang-orang yang itikaf, mungkin dia sediakan makanan untuk sahur. Ya. Jadi untuk mungkin di samping buka puasa juga mempersiapkan makanan sahur. Ini sangat bagus ini seperti ini. Jadi kita sudah mempersiapkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam keutamaan dengan kita menyediakan sahur kepada orang yang melaksanakan itikaf. Karena memang yang sekarang ini buka puasa itu memang hampir semua melaksanakan buka puasa. Tapi yang melaksanakan sahur bersama itu adalah kurang mau, Ustaz. Karena kecuali di masjid-masjid yang memang ada itikaf. Jadi misalnya sabantar malam sahur bersama pas saya pe rumah. Itu tam nabe jam 2 hina nabe de belo tahu kan. Artinya kan seperti itu kan. Kalau komunitas saya Bali itu kita itikafnya mobile. Jadi misalnya mobile ini bajalan, bukan mobile berarti pakai HP, tidak, mobile. Jadi bajalan, maksudnya misalnya malam ke-21 di Masjid Jami, malam ke-22 di Masjid Agung, begitu dia mobile, pindah-pindah. Dan masing-masing itu sudah ada penanggung jawab. Jadi kalau di Masjid Jami sampai dia penanggung jawab. Kalau sekarang itu kan masjid besar Baitur Rahman Tilamuta, yang itu, kemudian di Masjid Agung lagi, kemudian pul di masjid di Al Hidayah misalnya di pindah-pindah mobile. Jadi seperti itu kalau saya di Kota Gorontalo. Itikafnya begitu. Karena apa? Orang-orang sudah saling berampasan. Saya malam ke begini karena mereka mau mempersiapkan sahur. Jadi mobile untuk memberikan dan juga untuk kita menjadi ada tempat-tempat yang akan menjadi saksi kita. Karena jadi, semakin banyak tempat yang kita kunjungi, semakin banyak tempat yang bersaksi kebaikan kita, amal ibadah. Berkumpulnya jam 11 malam. Jam 11 malam kita berkumpul, atau biasa setengah 10 kita berkumpul. Kita sampai ke sana, di situ ada yang baca Quran, ada yang langsung tidur. Bangunnya jam 11. Ya, seperti halnya ini Ustadz, kalau pindah-pindah mobile seperti itu, seperti halnya orang melaksanakan sholat sunat. Sunnah di masjid, dia pindah tanpa lagi. Dia inginnya bahwa ada lagi tempat lagi yang akan menjadi saksi ketika dia di hari kiamat nanti. Seperti itu. Jadi boleh juga konsep pindah-pindah seperti itu, Ustadz ya. Insya Allah ini juga berkah untuk para pendengar Cahaya FM. Jadi tidak harus rombongan pindah-pindah, pribadi sendiri. Di mana ada itikaf, saya mau pindah di sana dulu. Dan biasanya kan kalau tidak ada persiapan, kita juga bawa sendiri makanan. Tapi kita orang tanya dulu di Takmirul Masjid. Di sini ada pelaksanaan itikaf dengan ada makanan atau tidak. Kalau tidak ada, orang bawa dari rumah kan, gitu. Atau kita suruh bawa sama keluarga kita. Kita. Bawa kamar makanan. Kalau perlu kasih lebih kamar, karena di sini ada beberapa jamaah. Ada itikaf lagi. Itikaf masjid. Jadi akan tambah saling mengisi. Benar. Jadi jangan bunggili di masjid. Medu nggak mau tadi hingga polin kabo roti kalau main mas tuh. Kayak mau ngatur tuh. Jadi ini di masjid ini sampai bunggili lo tahu. Totihi lagi bunggili lagi. La ilaha illallah. Molla barakati putih bunggili ya lo. Patu Julio putih sorokati bawa putih tolalo tuh mungkin Ustaz ya. Dia so makan apa itu sorok mau dia sendiri dari badan yang di situ semua. Jadi baik para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seperti halnya juga saya sering mendengarkan kalau kita banyak beramal ibadah, bahkan kita akan dibangun oleh Allah rumah-rumah tersendiri di surga. Seperti halnya kalau kita menjaga sholat rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat sholat rawatib itu kan qabliyah dan ba'diyah itu akan dibangunkan rumah khusus, satu rumah di surga spesial untuk gitu. Ada spesial untuk Ramadan. Dan orang berpuasa apa? Akan dia masuk satu pintu di surga namanya Babur Royan. Itu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah di luar dari bulan suci Ramadan. Jadi ini akan menjadi
ada pintu tersendiri. Ya. Masuk di surga. Jadi, biasa kalau di jalan ada jalan tol, ini pintu-pintu khusus orang yang berpuasa. Namanya Babur Royan. Mudah-mudahan di hari yang ke-22 ini kita sudah dapat kunci untuk membuka akan itu. Ya. Jangan sampai medungga mola mama temo tama melato akhirat Ustadz. Ya. Ada berpuasa, tapi tidak mau buka ini pintu kita. Kita ini ada berpuasa tapi tidak terbuka. Unti. Karena elai mola mungkin ente itikaf tidak bagi-bagi ente pe kue. Itu makan ente yukul sendiri. Bagi itu juga sahur, dia yukul sendiri sahur. Jadi mengerusak unti. Aduh. Tak putar-putar terus ini tidak mau terbuka. Ini cuma ilustrasi saja, ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, berarti kita ada pintu tersendiri untuk masuk surga. Nah, tapi puasa yang bagaimana dulu? Jangan sampai bong pulita atau polangau atau angau. Dengan mau diduto, mau hipotehe kartu dan seterusnya. Dan ini tidak ada amal ibadah apapun, bahkan sholat tidak di bulan suci Ramadan. Bagaimana Allah akan mengampuni dosa? Bagaimana Allah akan memberikan rahmat? Dan bagaimana mungkin Allah akan memberikan pembebasan dari api neraka? Puasa kita cuma begini, di bawah standar. Jadi usahakan kita fokus dalam melaksanakan ibadah. Kita fokus dalam melaksanakan sholat tarawih. Buat 30 hari, 29 hari. Melaksanakan puasa juga buat 30 hari, 29 hari. Ini kita memberikan buka puasa. Tahun depan belum ada jaminan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan. Kalau Anda tidak percaya tidak ada jaminan, mungkin Anda bisa lihat di tetangga-tetangga Anda. Mungkin ente bisa lihat ente keluarga, mungkin tahun lalu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Nah, itu jaminan. Sahur bersama, sholat tarawih bersama, berbuka bersama, tapi sekarang sudah tidak ada. Mas sekarang mau dekat Idul Fitri, orang masih baru mau ingat orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini suatu saat kalau itu pun teh elalo keluarga atau seperti itu ya. Karena kita sudah tidak ada. Nah, ini momen Ramadan inilah amalia-amalia kita isi dengan sebaik-baiknya untuk menjadi tomeu. Mula tomeu untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang mengaku akan. Ada enggak mah adalah uti mah pakai remote beto pintu Ustaz Jadi pas kita buka otomatis. Kita buka sendiri kan. Uti mah enggak malah pintu. Tapi jamal uti hampola uti. Jadi ini harapannya Pak Ustadz ya, kita gunakan puasa kita dengan berbagai macam amal ibadah, bahwa kita mencari rezeki dengan semaksimal mungkin kita mencari rezeki. Ingat, di balik upaya Anda mencari rezeki itu ada peran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengaku-ngaku atau karaja, atau tuku kisi, atau tapu maidoi, lapata mau posan akau, ati wau. Kan ini yang makanya makanya itulah orang-orang sekarang kadang sudah terpengaruh dengan pemahaman kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Hemat pangkal kaya. Ya, kalau Islami apa? Sedekah pangkal kaya. Hemat, cermat dan bercahaya. Tetap pramuka itu Ustaz ya. Jadi artinya ada juga hemat sih boleh. Tapi asal jangan punggili. Artinya kalau dia punggilo itu Ustaz bukan hemat, hemate. Mendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin berlarunya puasa, harusnya kita semakin mengencangkan amal ibadah kita. Ya, kita maksimalkan. Selagi masih puasa kita bersedekah. Selagi berpuasa kita berinfak. Dan jangan lupa juga zakat fitrah. Ngolo hui. Zakat fitrah polit 30.000, 35.000. Pemerintah sudah menetapkan itu Bali. Ya jangan sampai mau mikirangi gordeng, mau mikirangi kue, mengirangi sopa, mai lipata zakat fitrah. Gitu. Jadi jangan sampai itu mau tali oto pitara, patah pitaran atau lipatan. Karena ada juga merek lo oto pitara dulu ada, sekarang tidak ada itu, kurang oto pitara. Tapi yang penting itu zakat fitrah kita sudah kita sempurnakan, dan waktu-waktu melaksanakan membagikan zakat fitrah ini masih ada kesempatan sampai dengan Idul Fitri sebelum Imam mau khutbah Ustaz ya. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.